warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sawit Kampung. Pada sore hari ini kita akan mereview bagaimana cara mengaplikasikan ini perangkap tumbang tanduk atau perangkap warung. Bagaimana cara kita aplikasikannya? Mari kita lihat caranya, saudaraku. Nah, ini kita ambil perangkapnya yang telah kita pasang beberapa hari lalu. Ini agak terlambat kita mengangkatnya, sekitar 4 hari. Harusnya 2 hari atau 3 hari paling lama untuk pengaplikasiannya. Nah, ini ada beberapa kumbang. Ini guys, ada beberapa kumbang dalamnya. Mulai apa saudara-saudara semua. Kita lihat berapa yang kita dapat untuk hari ini. Apa kita dapat? Iya. Nah, 1, 2, 3. Iya. Kita dapat 4 ekor. Coba lihat kan? 4 ekor. Inilah yang jadi hama untuk tanaman sawit kita yang sampai membunuh. Ya, pasca kita musnahkan, saudaraku. Bismillah. Oke, kita sudah mendapatkan hamanya, sudah kita musnahkan. Ya. Kita akan aplikasikan dengan buah nenas. Coba lihat buah nenasnya. Buah nenasnya yang busuk-busuk pun tidak mengapa. Karena makin dia busuk, makin dia mengeluarkan aroma asam yang wangi, yang mengundang kumbang tanduk atau warung datang. Kenapa kita mengaplikasikannya pada sore hari? Karena kemungkinan besar kumbang tanduk ini akan menyerang pada malam hari, terutama pada bulan yang terang atau setelah hujan. Mari kita lihat. Ini caranya. Potong, nggak perlu banyak-banyak. 1, 2. Nah, nenasnya pun nggak pala nenas yang mahal-mahal, nenas busuk pun tidak mengapa. Oke, kita simpan. Ini untuk yang berikutnya. Jadi cara kerjanya, nanti kita gantung seperti ini, tinggi kan. Pas itu nanti malam dia mencium aroma yang datang di kebun-kebun sekitar, kebun-kebun seperti habitatnya kelapa ini dan hutan-hutan seperti ini. Jadi setelah dia cium baru ini, dia mendatangi ini malam hari akan mengeluarkan cahaya. Makanya kita pilih seng yang polos seperti ini. Dia nanti akan mengeluarkan cahaya pada malam hari. Apalagi sinar bulan atau sinar bintang pun, cahaya bintang pun dia memantulkan cahaya. Dia akan menabrak datang seperti ini. Nabrak dia masuk ke dalam. Dia makan, tapi dia nggak bisa berangkat lagi. Dia nggak bisa keluar. Ini licin, ini pinggiran-pinggirannya nggak mungkin dipanjat sama kumbang tanduk karena ini licin. Dan dia pun nggak bisa terbang vertikal. Kumbang tanduk ini harus terbang kalau mau berangkat pertama, mau take off pertama, dia harus horizontal. Makanya dia nggak bisa take off-nya vertikal, nggak bisa. Makanya dia nggak bisa kemana-mana sampai kita datang untuk memusnahkannya. Oke, kita skip dulu, nanti kita lihat beberapa titik berikutnya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita menurunkan kaleng yang ketiga. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan di dalamnya. Berapa jumlah kumbang. Ini nenasnya udah kering, sudah agak terlambat kita angkatnya. 1, 2, cuma dapat 3, lumayan untuk pencegahan.
kita aplikasikan untuk yang berikutnya. Nanti setelah ini kita skip, kita tunda dulu sampai yang tiang yang ke-8. Kita jumpa nanti di tiang ke-8. Ini dia caranya. Coba kita lihat, akibat serangannya tempoh hari. Sebelum kita lakukan pengurangan populasinya, serangannya ini yang kena dulu. Sekarang udah tumbuh kembali, tapi dengan pucuk baru. Atas gede, sini. Ini dia. Dan ini adalah penampakan sawitnya yang berumur 4 tahun 10 hari. Ini luas lahan ini pernah kita ceritakan seluas lebih kurang 6 hektar ya, tapi sampai ke sana lagi ujung. Kita akan ke sana, ujungnya sana. Yang ada kereta itu, terus motor itu terus ke sana lah ujungnya. Kita tarik dari sana, dari pangkalnya. Yang nampak ada tiang-tiang. Alhamdulillah sawitnya performanya bagus. PPKS Simalungun dan PPKS 540. Kalau yang ini yang agak berair ini, agak rendah ini, kita tanami dengan Dampi, PPKS Dampi. Ya cukup alhamdulillah, menawan juga sudah. Bisa juga lah untuk referensi kalau ada yang mau menanam sawit baru. Ini lahan kita, lahan air pasang. Ini air pasangnya sedang meluap, ini air laut. Coba ini bukan air laut, ini dari air tundaan daripada sorong daerah laut, air daratnya naik kemari. Ini airnya tawar. Payau, nggak pala asin lah. Kalau asin nggak bagus juga untuk sawit ini. Demikian, nanti kita sambung lagi ya saudara. Baiklah saudara sekalian, sekarang tibalah saat kita aplikasi yang terakhir. Banyak 8 titik yang kita laksanakan dari ujung tadi sampai ke ujung. Sekarang kita aplikasi yang terakhir telah selesai ya. Semoga nanti malam kembang sawitnya pada ngumpul sini semua, dan bisa 2 hari lagi kita kunjungi. Inilah penampakan daripada sawit-sawit yang berumur 4 bulan 10 hari. Nih lihat kembangannya sampai ujung sana. Kita akan pulang marah ke sana. Ya, ini bibit Simalungun dan 540 serta Dampi. Pemumpukan untuk yang selanjutnya ini kita berikan selama sebulan sekali nih. Terakhir ini kita telah berikan dolomit sebanyak 250 gram dengan jarak di sini. Agak jauh sedikit, saudara-saudara. Nanti untuk pupuk urea dan KCL-nya di sini. Iya, sekitar 30 cm. Pupuk urea dan KCL-nya. Itu pun tidak dalam bersamaan bulannya. Karena mereka tidak boleh disatukan. Biasakan memakai lingkaran, 2 lingkaran. Lingkaran luar untuk rock fosfat dan dolomit, lingkaran dalam yang berjarak 30 cm untuk KCL dan urea. Sebagai informasi, sekarang kita ini memakai KCL sekitar 2 on, ureanya pun 2 on, rock fosfatnya 2 on setengah, seperempat, dan dolomitnya seperempat. Ya, luas kebun kita ini seluas 6 hektar. Pohonnya sekitar 800. Jarak tanam lihat. Jarak tanam ini kita buat 89. Karena ini sawitnya jenis pelepah sedang.
bukan pendek, bukan panjang, pelepah sedang kan. Menurut yang spesifikasi dari balai benihnya. Oke, sekian dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena itu penting untuk pembesaran channel ini, saudaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.